היסטורי מיוחד ביחסים בין מדינת... בתקווה לעוד ועוד מדינות שתוכלנה להצטרף למעגל השלום את היחסים בין המדינות. שיתוף הפעולה בין מדינת ישראל לאיחוד האמירויות, ואם מסתכלים על העתיד מבינים שיש לנו הרבה מה לשתף פעולה ביחד. הביקור הזה מביא איתו מסר של שלום לעמים במזרח התיכון. בסופו של דבר Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Selama ini yang muncul di benak publik Indonesia, Israel bermusuhan dengan negara-negara Arab dan negeri-negeri yang berpenduduk mayoritas Muslim. Padahal tidak semuanya. Minggu lalu Presiden Israel melakukan kunjungan resmi kenegaraan ke Kerajaan Bahrain yang termasuk negara Arab Teluk. Presiden Israel Isaac Herzog disambut Raja Bahrain Hamad bin Isa Al-Khalifah. Lagu kebangsaan Israel Hatikva dikumandangkan dalam penyambutan itu. Juga bendera negara Israel dikibarkan. Setelah dari Bahrain, Presiden Israel melanjutkan kunjungannya ke Uni Emirat Arab. Disambut oleh Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed yang namanya diabadikan sebagai Jalan Raya Tol MBZ Jakarta Cikampek dan menghadiahkan Masjid Sheikh Zayed di Solo. Kunjungan Presiden Israel itu merupakan yang kedua kalinya ke Uni Emirat Arab setelah Januari 2022. Waktu itu Sheikh MBZ masih status putra mahkota Abu Dhabi. Kunjungan Presiden Israel itu menjadi bukti kuat kemesraan dua negara Arab Teluk, Bahrain dan Uni Emirat Arab dengan Israel setelah ditandatanganinya Abraham Accord atau Kesepakatan Ibrahim pada September 2020. Abraham atau yang dikenal dalam Islam sebagai Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan sosok yang dihormati oleh tiga agama, Yahudi, Kristen, dan Islam. Karena itu, tiga agama ini sering disebut sebagai Abrahamic Religions, rumpun agama-agama yang menyembah Tuhannya Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Normalisasi hubungan antara Israel yang penduduknya mayoritas beragama Yahudi 75% dan beragama Islam 18%, dan Bahrain dan Uni Emirat Arab yang mayoritas Muslim menggunakan akar yang sama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi Nabi Ibrahim diyakini sebagai moyang dari bangsa Yahudi, Bani Israel, dan bangsa Arab. Bangsa Yahudi keturunan dari putra Abraham, Ishak dari ibunya yang bernama Sarah, sementara bangsa Arab keturunan dari putra Ibrahim, Ismail alaihissalam dari ibunya yang bernama Siti Hajar. Jadi dari sisi keyakinan dan darah, baik bangsa Yahudi dan bangsa Arab bersatu di sosok Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesepakatan Ibrahim itu telah membuka hubungan diplomatik antara Israel dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab, saling membuka kedutaan besar di masing-masing negara. Selain hubungan diplomatik, Uni Emirat Arab sudah membuka perdagangan yang bebas dengan Israel. Selain kerjasama soal teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, pertahanan, dan eksplorasi ruang angkasa. Pengusaha-pengusaha Uni Emirat Arab sudah memulai investasi di Israel. Seperti ada yang membeli klub bola Beitar Yerusalem, pelabuhan Haifa, dan maskapai Israel Airlines. Normalisasi hubungan Israel dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab
menyusul dua negara Arab yang sebelumnya sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, yaitu Republik Arab Mesir tahun 1979 dan Kerajaan Yordania tahun 1994. Kemudian kemesraan itu antara Israel, Bahrain, dan Uni Emirat Arab berimbas pada dua negara Arab lainnya, yaitu Sudan dan Maroko. Apalagi Maroko yang memiliki relasi yang panjang dengan Israel sejak berdirinya negara Israel tahun 1948 karena eksistensi kaum Yahudi masih kuat di Maroko, meskipun relasi itu selama ini masih ditutupi. Ada peran orang Yahudi di Maroko yang kuat dan penting di setiap raja-raja yang bertahta di Maroko. Sampai saat ini pun Raja Muhammad ke-6 memiliki penasihat senior seorang Yahudi Maroko bernama Andre Azoulay dalam bidang ekonomi, keuangan, investasi, perbankan, dan politik. Hingga akhir tahun 2022 ini, Israel sudah memiliki hubungan yang mesra dengan 6 negara anggota Liga Arab dari total 22 negara Arab yang berpenduduk bangsa Arab dan mayoritas Islam, yaitu Mesir, Yordania, Bahrain, Uni Emirat Arab, Sudan, dan Maroko. Saudi Arabia sampai saat ini memang belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi tanda-tanda kerjasama sudah dimulai sejak putra mahkota Saudi saat ini, Pangeran Muhammad bin Salman, memiliki peran penting mengatur kerajaan Saudi mendampingi ayahnya Raja Salman bin Abdul Aziz. Sejak kesepakatan Ibrahim tahun 2020, Saudi sudah memperbolehkan pesawat-pesawat Israel terbang di udara Saudi. Ada hal yang menarik sewaktu pesawat yang ditumpangi Presiden Israel melintas di udara Saudi, pilot pesawat itu menyapa ATC Saudi, "Jeddah, Assalamualaikum." Menteri Luar Negeri Saudi Adil Al-Jubair juga menegaskan bahwa normalisasi hubungan Saudi dengan Israel hanyalah masalah waktu. Dia mengibaratkan negaranya tidak mau buru-buru dengan mengatakan kita tidak boleh meletakkan kereta di depan kuda. Ada proses-proses dan kesepakatan-kesepakatan dan syarat-syarat yang harus disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam pertemuan yang terpisah di bulan November, putra mahkota dan juga Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman telah memberikan daftar tuntutan ke Washington. Ini sebagai imbalan dari kemajuan hubungan kerajaan dengan Israel. Tapi diyakini tak disebut soal Palestina di dalamnya. Media I24 News juga melaporkan pertemuan delegasi Amerika ke Riyadh yang difasilitasi oleh Washington Institute. Pangeran Muhammad bin Salman mengajukan beberapa tuntutan agar Saudi bisa ikut kesepakatan Ibrahim dan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Tuntutan itu adalah yang pertama, komitmen dan penegasan aliansi Amerika Serikat dan Saudi Arabia. Amerika Serikat harus mendukung suksesi kepemimpinan kerajaan Saudi selanjutnya, yaitu di Pangeran Muhammad bin Salman. Kedua, komitmen untuk menindaklanjuti pasokan senjata dari Amerika Serikat ke Saudi Arabia, seolah-olah Arab Saudi adalah negara seperti NATO yang menerima senjata dari Amerika Serikat. Dan yang ketiga, kesepakatan yang akan memungkinkan Arab Saudi untuk mengeksplorasi uranium untuk program nuklir sipil. Inilah 3 tuntutan yang diajukan oleh Pangeran Muhammad bin Salman agar Saudi Arabia mau melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Sebelumnya pada bulan Januari, Pangeran Saudi Abdul Aziz bin Salman Al Saud mengumumkan bahwa kerajaan Saudi berencana menggunakan sumber daya uraniumnya yang dilaporkan berjumlah sekitar 1,4% dari cadangan global saat ini untuk mengembangkan program tenaga nuklir. Turki bukan negara Arab, tapi mayoritas penduduknya 82% memeluk agama Islam. Hubungan Turki dengan Israel sudah dimulai sejak tahun 1949.
Pada era Presiden Erdogan, hubungan Turki dan Israel memang sempat pasang surut. Tapi kini Erdogan sudah mesra kembali dengan Israel melalui normalisasi hubungan Turki dan Israel. Presiden Israel Isaac Herzog telah mengunjungi Ankara, Turki pada Maret tahun 2022. Di bawah tekanan ekonomi Turki, Erdogan tak ada jalan keluar kecuali terus bermesraan dan bekerja sama dengan Israel. Berdasarkan laporan Trading Economics tahun 2021, pada Desember 2020, ekspor Turki ke Israel juga sudah meroket hingga 484 juta dolar atau 6,9 triliun dan meroket lagi menjadi 432,7 juta dolar atau 6,1 triliun pada Februari 2021. Total ekspor pada bulan Maret mencapai 495,5 juta dolar atau 7 triliun. Tingginya ekspor pada bulan Maret 2021 membuat Israel menjadi mitra dagang terbesar Turki yang melebihi Arab Saudi dan Indonesia. Perang Rusia-Ukraina yang mengganggu pasokan gas ke Eropa telah membawa berkah bagi Mesir dan Israel untuk menjalin kerjasama ekspor gas ke Eropa. MOU antara Uni Eropa, Mesir, dan Israel telah ditandatangani pada bulan Juni tahun ini. Kerjasama negara-negara Arab dan negeri berpenduduk mayoritas Muslim dengan Israel memang terlihat sesuai kepentingan dan kemaslahatan masing-masing negara. Masing-masing negara menjadikan kepentingan dan kemaslahatan negaranya menjadi yang utama dan nomor satu. Hal itu wajar dan lumrah. Kita pun orang Indonesia akan menjadikan kepentingan nasional kita nomor satu apabila berhadapan dengan kepentingan-kepentingan asing. Lantas, apakah kemesraan Israel dan Turki dan negara-negara Arab Islam itu berarti nyuekin nasib negara Palestina? Ini akan menjadi pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.